Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talent Putra, mahasiswa Sastra Inggris UM tahun 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan offering P7 yang diampu oleh Bu Desinta. Jadi, materi yang akan saya informasikan kali ini adalah tentang integrasi dan disintegrasi. Sebelum memulai lebih lanjut, teman-teman kira-kira tahu nggak apa itu integrasi dan disintegrasi? Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan disintegrasi adalah lawan kata dari integrasi yang berarti adalah keadaan tidak bersatu atau terpecah belah. Nah, tadi kan sudah jelas bahwa pengertiannya adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kalau ada yang disatukan, berarti ada yang berbeda dong. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ingin disatukan dalam konteks pembicaraan integrasi dan disintegrasi kali ini? Jadi yang ingin diintegrasikan dalam pembahasan kali ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, dengan perbedaan yang sebesar ini, itu seharusnya bisa membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Karena ya kita tahu lah perbedaan itu bisa menimbulkan banyak konflik dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kok bisa sih Indonesia masih tetap bersatu? Jawabannya adalah karena adanya integrasi antar masyarakatnya. Jadi, integrasi ini secara tak langsung maknanya hampir sama dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kemudian ada dua faktor terjadinya integrasi, yaitu ada faktor pendorong atau faktor internal dan faktor pendukung atau faktor eksternal. Contoh dari faktor pendorong adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan, adanya ideologi yang sama, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu dalam kalangan bangsa Indonesia, dan adanya ancaman dari luar. Nah, kok bisa faktor-faktor ini disebut faktor pendorong? Karena satu mungkin contoh adanya rasa senasib dan seperjuangan. Kita kan dulu sama-sama pernah dijajah. Kita dulu juga sama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita juga memiliki ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila. Nah, dari persamaan-persamaan ini adanya rasa senasib dan perjuangan, kemudian ideologi yang sama. Rasa-rasa itu semua berasal dari dalam hati kita. Yang berarti itu adalah faktor internal. Jadi contoh-contoh tadi itu hanyalah contoh kecil faktor pendorong dari dalam untuk terjadinya integrasi. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung. Contohnya adalah penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan kemudian ada jiwa semangat bergotong royong, solidaritas bangsa, serta toleransi. Nah, faktor-faktor itu tadi disebut faktor pendukung karena mereka semua berasal dari luar. Contohnya nih, kita ambil bahasa nasional. Itu kan bukan bahasa yang dari dalam kita. Itu kan emang faktor dari luar dan emang itu disetujui oleh bersama. Maka dari itu, faktor tersebut menjadi faktor pendorong atau faktor eksternal. Nah, kalau ada faktor yang mendukung, berarti ada juga faktor yang menolak atau faktor yang menghambat dong. Nah, jadi faktor-faktor penghambat integrasi itu contohnya adalah perbedaan pendapat, egoisme, intoleransi, perbedaan lingkungan, antisosial, dan masih banyak yang lainnya. Nah, faktor-faktor penghambat integrasi ini bisa juga dikatakan faktor-faktor terjadinya disintegrasi. Jadi seperti perbedaan pendapat, kemudian egoisme, intoleransi, itu semua berkebalikan dengan tujuan dari integrasi, yaitu menyatukan. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu bisa menyebabkan disintegrasi atau perpecahan di negara Indonesia. Nah, dari yang pembicaraan yang sudah saya omongkan tadi dapat kita simpulkan kalau integrasi adalah segala upaya untuk menyatukan atau menjadi satu. Kemudian integrasi bangsa adalah segala upaya untuk menyatukan visi dan misi dari bangsa Indonesia, serta integrasi sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.